Transaksi baru harusnya di sini otomatis 3 ya. Kita klik. Nah, sudah berhasil. Sudah bisa. Sudah muncul nomornya. Di sini juga sudah muncul nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi pembuatan aplikasi ponsel berbasis desktop. Aplikasi penjualan maksud saya. Seperti yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya, kemarin kita bikin form jenis sama form barang, ya kan? Ada beberapa coding yang belum selesai, tapi di sini sudah saya selesaikan. Untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan isi dulu datanya di form jenis. Di sini saya sudah isikan 6 data, yaitu ada jenis box, tablet, bungkus, paket, pulsa, sama aksesoris. Nah, untuk barang saya sudah isikan beberapa barang. Bisa diisikan dulu ya data barangnya. Nah, lanjut, stok kan kosong, otomatis kita menambahkannya lewat form pembelian. Ya, pembelian. Nah, di sini saya sudah desain form pembelian seperti ini. Di sini nomor transaksi itu adalah ID. Jadi di sini adalah text box 1. ID barang itu adalah ID barang yang ada di tabel barang. Ini. Itu adalah text box 2. Lalu saya bikinkan lagi label 2. Di sini saya pada bagian fontnya. Bagian fontnya itu saya kasih size-nya 12 dan bold-nya saya true-kan. Lalu ada label 4, label 5, label 6. Ini label 2 ini fungsinya untuk menampilkan nama barang ketika kalian memasukkan ID barang di sini. Nah, di sini kalau misalkan kalian menggunakan barcode juga bisa, nanti asalkan kursornya aktif di bagian text box ID barang ini, maka dia akan otomatis muncul ID barang sesuai dengan barcode-nya. Nanti otomatis juga muncul namanya di label 2, lalu ada stoknya di label 4, nanti muncul di label 5 ada harga belinya, di label 7 ini adalah harga jualnya yang sesuai dengan yang ada di tabel barang. Di sini label 6 sama label 13 ini sengaja saya tampilkan seperti ini dulu. Ini nanti berfungsi untuk menampilkan ID pengguna, ID yang login, sama cabangnya. Ini nanti berfungsi untuk nomor otomatis ya. Berfungsi untuk nomor otomatis di transaksi. Jadi kita bikinnya otomatis nanti. Jadi label 6, label 13 ini mengambil dari label 3 dan label 4 yang ada di menu utama. Label 3, label 4 itu menampilkan ID dan cabang ID-nya, ID pengguna sama ID cabang. Nah, codingnya bisa kalian lihat di tombol login. Ini seperti ini. Label 3 menampilkan menu utama, label 3 itu menampilkan ID dari pengguna. Menu utama label 4 itu menampilkan cabang ID-nya atau ID cabangnya. Jadi pada saat login dia akan muncul di sini pengguna, ID pengguna sama cabang ID-nya. Nah, baik, codingnya tadi seperti ini. Bisa kita coba, bisa kita lihat dulu. Jadi usahakan kalau mengisikan pada bagian form pembelian itu sudah harus lewat form login ya, karena dia ngambil data pengguna. Nah, di sini nanti bisa kita hidden, visible-nya kita bisa false kan. Jadi nanti yang muncul cuma selamat datang Hadi Sobari sama admin. Di sini saya pilih pembelian. Nah, sama kan, dia muncul ID dari pengguna yang login sama cabang dia yang login. Kalau misalkan saya login dengan user yang lain,
maka dia juga mengikuti. Gini. Nah, sekarang kita coba isi coding di tabel pembelian. Sebelum kalian bikin tampilan ini, kalian bikin dulu database-nya, tabelnya. Kita bikin 3 tabel ya. Tabel pembelian itu seperti ini. Varchar auto increment-nya tidak kita aktifkan ya. Ingat, di tabel pembelian di bagian ID dia tetap primary key-nya tetap kita aktifkan, tapi tidak dengan tidak dengan auto increment-nya. Jadi auto increment-nya tidak kita aktifkan ini. Auto increment-nya tidak kita aktifkan. Lalu ada tanggal beli dengan jenisnya, tipe datanya date, total. Kalian bisa lihat di sini, dibayar, pengguna ID, sama ini ya, ini wajib. Nah, lalu ada tabel detail pembelian. Isinya seperti ini. Pembelian ID. Jadi di tabel detail pembelian ini tidak ada yang namanya primary key. Jadi ini cuma detail pembelian saja, jadi tidak perlu primary key di sini. Lalu di tabel pembelian ini ada ID, ada barang ID, harga beli, kuantitinya yang dia beli berapa, subtotalnya berapa, lalu kita masukkan ID yang menginputkan siapa. Lalu kita bikinkan satu tabel sementara. Tabel sementara ini berfungsi untuk menampilkan data dari sementara dia tampil di sini. Sementara dia tampil di sini, ini nanti yang muncul adalah tabel sementara. Jadi kalian harus wajib bikin tabel sementara yang seperti ini. Di sini auto increment saya aktifkan. ID-nya juga saya bikinkan primary key. Nah, bisa kalian lihat. Kalian bikinkan dulu, baru kalian bikin desain seperti ini. Nah, baik. Kalau kalian sudah desain tabelnya seperti yang tadi, sekarang kita coba lihat dulu formnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah pertama, kita koneksikan dulu tabel sementara ke dalam data grid ini. Caranya sama seperti video sebelumnya. Di sini kita bikinkan public kita bikinkan sub data grid. Nah, kita bisa copy aja dari form lain. Lalu kita ganti sementara order by ID, sementara ID sininya 20 aja, ada barang ID ya. Lalu ada
harga beli, kita kasih komentar aja ini. Ada KTY, quantity ya. Ada lagi satu di sini, sub total. Kita panggilkan di form load. Data grid. Maaf, namanya tadi di sini data grid ya. Oke, kita run. Jadi di sini kita harus login terus. Oke, sudah bisa. Sudah muncul. Nah, selanjutnya kita bikin tombol simpan. Mana ini? Tombol simpan. Isinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Kita tidak perlu melakukan pencarian, cukup dengan langsung melakukan simpan saja. Di sini masih ada yang kurang, yaitu cmd sama dengan new odbc command, simpan, lalu kita panggil koneksi database, lalu cmd execute non query. Seperti ini. Sesuaikan ya, barang ID, harga beli, harga jual, KTY, subtotal, pengguna. Kita cek. Nomor transaksi tidak usah kita isi dulu ya, karena dia cuma menyimpan dari sini sampai bawah aja. Oh maaf, kita harus isi dulu coding di dalam kita harus isi dulu coding yang ada di dalam tabel, di dalam text box ID barang. Caranya klik pada bagian text box 2 di bagian ID barang. Di sini kita pilih key press. Oh, nggak usah. Ceng aja. Kita di sini diceng aja. Lalu kita isikan cmd sama dengan new odbc command, select all from barang. Kita mau cari data barang ya, where ID-nya itu sama dengan text box 2 teks. Kita panggil koneksi, lalu kita baca. If rd hash row ya, bukan not tapi yang hash row, jika ditemukan, then kita mau menampilkan apa?
namanya ya. Label 2 teks sama dengan rd item, nama fieldnya untuk nama barang, nama nmbrg. Kita cek dulu berhasil nggak. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Berarti kita lanjut untuk menampilkan stoknya di label 4. Label 4. Stok. Label 5. Teks. Lalu harga jualnya di label 7. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Kita coba isikan. Simpan. Ada masalah? Oh iya, ini bisa ya. Ini bisa tersimpan. Nih, tadi itu kita kurang coding data grid. Nah, jadi kita coba lagi. Nah, bisa kan? Sekarang kita tambahkan di sini biar dia kosong semua. Pada saat disimpan dia kosong, tapi kursornya balik lagi ke sini. Kita bikin di sini sub kosong. Yang mau kita clearkan adalah textbox 2, textbox 3. Textbox 2 clear. Textbox 3 clear. Lalu label 2, 4, 5, dan 7. Label 2 4, 5, 7. 4, 5, 7. Set fokusnya textbox 2 fokus. Kita coba run. Pembelian kita isikan 1, kita y-nya 2, simpan. Oh iya, belum kita panggil. Di sini di form load-nya juga kita masukkan ya. Di form load sini juga kita masukkan kosong. Lalu disimpan, coding simpan juga kosong. Simpan. Nah, sudah berhasil. Tapi kita masih memiliki kekurangan ya, dimana pada saat tabel sementara ini juga digunakan oleh si pengguna lain, maka data kita juga akan muncul, ya kan?
Saya contohkan seperti ini. Maksud saya itu, jika yang login bukan saya, bukan ID saya, maka transaksi pembeliannya juga akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita bikin validasi bagaimana yang muncul di dalam sini, yang di dalam data grid sementara ini muncul sesuai dengan usernya. Jadi kalau misalkan saya yang muncul, maka muncul juga tabelnya. Kalau bukan saya yang login, maka dia akan terisi kosong. Caranya seperti ini ya. Untuk menampilkan grid kan kita di sini, ya kan? Di sini kita ada sedikit perubahan, di mana kita cuman memanggil berdasarkan ID kita. Jadi kita coba bikin seperti ini ya. Dan juga kita koneksikan juga relasi antar tabelnya biar dia muncul seperti data pengguna kemarin, dua tabel dalam satu data grid. Berarti kita panggil tabelnya sementara .id, lalu kita panggil lagi sementara barang ID, lalu kita panggil lagi, kita pengen menampilkan nama barang ya, berarti barang dot nama barang sementara harga beli sementara KTY sementara subtotal. Nah, from apa? From sementara ya. From tabel sementara. Lalu kita inner join ke tabel barang, di mana relasinya sementara barang ID sama dengan barang.id, ya kan? Lalu kita where, nah kita tambahkan di sini where, ya kan? Where sementara titik pengguna ID sama dengan untuk menampilkan ID pengguna tadi di label 6 ya, label 6 teks, lalu kita bikin ordernya by sementara ID, nah gini. Ini untuk menampilkan data yang terbaru itu paling atas. Sudah. Lalu sudah, kita coba. Kita tambahkan di sini nama barang. Oke, kita coba. Oh iya, nama BRG, ya kan? Nama BRG. Kita coba. Harusnya tidak ada. Nah ya, tidak ada tidak ada perubahan. Tapi kalau kita login berdasarkan akun yang lain,
maka transaksi kita tidak akan terganggu. Baik, kita lanjutkan. Di sini tadi, oh ya saya lupa. Nah, di sini ada perkalian ya, di mana textbox 3 dikali label 5. Label 5 tadi adalah harga beli, ya kan? Nah, label 5 tadi adalah harga beli. Jadi pada saat disimpan dia akan mengalihkan textbox 3 ini akan dikalikan dengan 1000, 10.000, 100.500 akan dikalikan seperti ini. Makanya pada saat kita bikin ini tadi, pada saat tersimpan dia otomatis dia jumlah total gitu kan. Nah, biar total di sini, subtotal ini ditotalkan lagi, jadi total pembelian dianya ada di sini, maka kita tambahkan sub baru. Misalkan namanya adalah hitung total. Lalu kita tampilkan di textbox 4. Teks sama dengan kita bikin from row as data grid view row in data grid view kita ya. Where row cells tadi saya cut dulu ya. Kita hitung dulu tadi sel keberapa. Ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya gitu ya. Kita mau hitung totalnya berarti row-nya 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Row cell-nya itu ada di 5 titik for formatted value to string. Lalu kita kosongkan jika tidak ada. Lalu jika ada, select convert. Kita convert dulu dari teks itu ke integer 32, dimana row-nya cells ke-5 tadi kita jumlahkan to string. Kita panggil di dua tempat ya, di dua tempat yaitu di form load dan juga di form simpan.
Kita coba run. Dia bisa ngisi enggak? Nah, sudah otomatis ngisi ya. Jadi total otomatisnya sudah otomatis terisi. Kita tambahkan lagi satu data, dia otomatis ngisi lagi enggak? Nah, dia juga otomatis sudah ngitung. Oke, lanjut. Kita bikin bayar dan kembalian ya. Bayar kembalian ini kan tinggal yang dibayar dikurang dengan total pembelian, maka kembalian yang muncul. Ini textbox 5, 4, 6. Berarti di textbox 5 kita klik, lalu textbox 6 textbox 5 teks dikurang textbox 4. Kita coba. Saya masukkan di sini 600. Nah, otomatis kan. Jadi dia kembaliannya adalah 5.500. Sudah benar enggak? Coba kita hitung ya. Ya. Nah, untuk kembalian sudah. Sekarang kita bikin pada saat kita simpan data, pada saat kita isi KTY ini dan kita simpan, maka totalnya akan bertambah, stoknya akan bertambah. Di sini saya hapus dulu ya di tabel sementara ini. Oh, sebelum itu tadi kan saya login berdasarkan user saya, makanya di sini juga otomatis muncul ya kan. Misalkan kalau user yang lain, apakah akan sama juga? Totalnya akan menghitung juga enggak? Nah, ya. Sudah otomatis, jadi subtotalnya kalau dia kosong juga di sini, maka dia akan kosong juga totalnya, 0 juga totalnya. Nah, tadi balik lagi kita pengen pada saat kita simpan data, maka stoknya berdasarkan KTY akan bertambah. Di sini saya hapus dulu ya di tabel sementara. Oke. Nah, di tabel barang stoknya semuanya kosong. Coba kita isikan coding. Kita perlu cari dulu ya. Kita perlu cari dulu datanya. Sebelum kita menyimpan, kita lakukan ubah dulu. Berarti di sini saya copy aja lah. Ada enggak? Kita copy barang, kita pastekan di tombol simpan. Nah, kita select stok aja, select stock from barang, where ID nya ada di textbox 2. Lalu jika ditemukan, kita lakukan perubahan. Update barang yang mana stoknya itu sama dengan
RD item stok dikurang textbox 3. Textbox 3 kan kita Y nya. Oh, bukan dikurang tapi ditambah kan kita pengen nambah kan, nambah stok di pembelian. Kalau untuk di penjualan itu baru dikurang. Lalu where ID sama dengan textbox 2 text. Gitu kan untuk edit data. cmd new odbc command, ubah, panggil koneksi cmd execute non query. Kita coba ya, harusnya bisa. Jadi pada saat kita klik simpan, dia menyimpan ke tabel sementara dan dia mengubah stok, dia menambah stok di tabel barang. Sini barangnya kosong. Kita coba run. Kita coba transaksi barang yang ID-nya 3, stoknya masih kosong. Kita beli 10. Kita simpan. Kita beli yang 5. Sama, kita isikan 10 juga, lalu kita simpan. Nah, kita cek ya. Tadi 3 dan 5 ya. Nah, bertambah ya. Sudah ada 10 stok. Sekarang gimana misalkan si kita tidak jadi beli, maka kita bisa klik batal beli, maka di sini akan terhapus, ya kan? Barangnya akan terhapus, lalu stoknya akan berkurang. Nah, logikanya seperti itu. Pada saat kita klik batal, data yang dimaksud akan terhapus, lalu akan berkurang stoknya. Caranya seperti ini. Kita klik pada bagian data grid, lalu kita bikin dulu di sini variabel public var id as string ya. Lalu di tabel di data grid view var id sama dengan data grid view 1, row nya adalah arrow index cell 0 dot value. Textbox 2 ini menampilkan ID barang. Maaf, saya lupa lagi. ID barang itu ada di mana? Kita cuma menampilkan 01. Oh ya, ini selnya 1 sama kita Y 0, 1, 2, 3, 4, berarti 1 dan 4. 1 textbox 3 itu kita Y nya kelupaan terus nih. Nah, kita coba muncul nggak? Oke, muncul ya. Nah,
Jadi misalkan kita pengen ngapus yang ini, kita tinggal klik aja nama barangnya, dia akan muncul, kita hapus, kita batal beli. Nah, di batal beli kalian klik, lalu kita hapus dim, hapus string, hapus sama dengan delete from sementara, ya kan, kita pengen menghapus data di tabel sementara. Where ID-nya sama dengan var ID, lalu cmd, ya, cmd new odbc command hapus count, cmd execute non query. Di atasnya kita cari dulu ya barang, codingnya copy yang ini aja. Masih sama, tapi di sini kita kurang. Nah, lalu biar dia otomatis nge-refresh, nah kita coba pembelian, kita pengen ngapus yang pulsa ini, kita klik batal, sudah berhasil terhapus dan earphone-nya balik ke nol lagi enggak. Oh, tadi kita pengen hapus yang ini ya, pulsa teksnya balik ke nol ya. Kita hapus lagi, misalkan kita hapus yang earphone, ya otomatis kan ngisi dari sini, batal beli, lalu kita cek, nah semuanya balik lagi ke nol. Nah, di sini juga kosong. Sekarang kita mau nambahin coding pada saat proses ini sudah selesai, kita sudah masukkan bayarnya berapa, sudah ada dapat nilai kembaliannya, lalu kita pengen transaksi baru, ya kan, transaksi baru dengan tabel sementara ini kosong seperti ini lagi, balik, tapi data yang di tabel sementara akan berpindah ke detail pembelian. Jadi pada saat kita klik tombol transaksi baru, semua data akan ke refresh. Caranya kita panggil koneksi dulu, cmd new odbc command, select all from pembelian, tabel pembelian, where ID-nya itu dari text box 1 ya. Ya, dari text box 1. Tanda plus. Kita panggil koneksi.
cmd rd cmd execute reader rd read if rd not as row, then dim simpan as string, simpan insert into pembelian, mana fieldnya itu adalah ID, tanggal beli, TGL beli, lalu total pembeliannya, lalu dibayar dan pengguna ID. Pengguna ID, value-nya itu adalah text box 1 ya. Tanggal beli kita bikin format now, ini biar formatnya kita ngambil tanggal hari ini, tanggal sekarang, tahunnya full 4 digit, lalu kita ambil 2. Kalau M besar itu menampilkan bulan, kalau M kecil kayak gini maka akan menampilkan menit. Lalu D-nya adalah day. Lalu totalnya tadi ada di text box 4. Dibayar ada di text box 5. Pengguna ID itu ada di label 6. Oke. Lalu ini sudah bisa menyimpan ke dalam tabel pembelian. Ya nanti kalau error kita cek lagi ya. Lalu di bawahnya kita lakukan perulangan for baris as integer
sama dengan 0. Itu data grid view 1 row count -2. Nah, kenapa harus -2? Karena pada saat di sini pada saat kita isikan data kan nanti akan muncul, coba ya. Saya simpan. Nah, di sini ini adalah row pertama ya kan. Di sini row, dia anggap ini row kedua. Jadi kita harus kurang 2 row di dalamnya. Padahal di sini ditampilkan 1 ya kan. Tapi sebenarnya pada saat kita simpan nanti dianggap dia ada 2 row yang kosong. Jadi makanya kita harus kurangi 2 row di dalamnya, baru data aslinya akan terhitung. Jadi kalau di situ kalau data kita sini ada 1, kalau data kita di sini ada 1, dia nganggap di sini ada 3 data. Seperti itu ya dari Visual Studio-nya, Visual Basic-nya. Lalu kita lanjutkan dim simpan detail string simpan detail insert into table. Nama tabelnya detail pembelian. Nah, ini aja biar lebih cepat. Insert into detail pembelian, lalu kita lihat fieldnya, itu ada pembelian ID, ada barang ID, harga beli, KTY, subtotal, pengguna ID, ya kan? Lalu kita simpan pembelian ID-nya ini sama pembelian ID ini, textbox 1, lalu barang ID-nya berdasarkan sel 1 ya kan. Ini kan sel 0, sel 1, lalu ada sel 3, karena sel 2-nya kita menampilkan nama barang ya kan. Lalu ada sel 4 untuk KTY-nya, sel 5-nya ada untuk subtotal. Untuk pengguna ID-nya itu kita label 6 yang ini. Nah, seperti ini sudah bisa. Kita coba dulu. Kita simpan. Nah, di sini kita isi manual dulu ya nomor transaksinya. Nanti kita bikin nomor transaksi yang otomatis. Anggap saja 1. Lalu kita isikan di sini 1 juta. Kita simpan. Harusnya di sini. Oh, bentar. Kita belum panggil di sini data grid 0, textbox 4 clear, textbox 5 clear, textbox 4, 5, 6 ya. Juga clear. Kita coba.
Sini saya isikan nomor transaksinya versi manual, nanti kita bikinkan nomor otomatisnya. Kita isikan di sini 1 juta. Kita klik transaksi baru. Semuanya ini, yang 2 ini nanti akan terhapus di tabel ini, tapi akan berpindah ke tabel detail pembelian dan juga ke sini. Kita coba transaksi baru. Bentar, salahnya adalah conversion from string ya. Kita coba kalau pakai enter gimana. Ini pakai key press ya. Jadi caranya pada saat di change ini kalian ganti di sininya key press. Jadi pada saat di enter nanti dia akan muncul kita coba sini 1, kita enter, kita transaksi baru, kita klik, harusnya bisa ya. Kita cek pembelian masih belum masuk, tapi di sini masuk. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Kita lihat salahnya di mana. Oh, kita salah. Ini pakai dan. Oh, maaf. Di sini di bawah sini kita masih belum manggil ini. Nah, gini. Maka dia akan otomatis tersimpan. Sini kita lihat, sini masih kosong. Pembelian juga masih kosong. Nanti pada saat kita klik transaksi baru, maka pembeliannya akan kita klik transaksi baru. Jika dia sudah kosong di sini, maka akan tersimpan di 2 tabel sekaligus. Lalu kita cek di pembelian dan berhasil masuk. Detail pembelian juga berhasil masuk. Nah, tapi kita masih kurang satu coding, yaitu kita kan pengen transaksi baru. Harusnya di sini kan otomatis ke delete kan yang ada di dalam tabel sementara. Tabel sementaranya masih ada. Nah, caranya biar ke delete juga di tabel sementara ini, ke delete semua ya, bukan cuma delete satu aja. Sini kita hapus dulu di detail pembelian. Kita hapus juga. Nah, caranya di tombol transaksi baru kita tambahkan coding hapus. Ya kan? Kita tambahkan coding hapus semua. Di sini ya. Kita coba dulu di sini. Dim hapus string
Nah, gini aja. Nah, ini coding hapus ya. Jadi kita nggak perlu berdasarkan apa di sini, nggak usah. Jadi kita tinggal delete from sementara, gitu aja. Maka semua field, semua data yang ada di dalam tabel sementara akan otomatis terhapus. Kita buktikan. Transaksi pembelian. Sini misalkan saya isikan 1 aja. Transaksi baru kita klik, ini kosong, ini juga akan kosong. Nah, seperti ini. Maka sama, detail pembelian juga masuk dan pembelian ini juga masuk. Nah, sekarang kita bikin nomor transaksi otomatis. Kita nomor transaksi otomatisnya kalian lihat dulu di sini, pembelian, structure, ID-nya itu varchar ya, 13. Kita bikin teks aja, varchar 13. Kenapa 13? Saya akan jelaskan di sini. Kenapa 13 digit? Karena kita pengen menyimpan datanya itu berdasarkan ID penggunanya, pengguna ID, lalu kita pengen nyimpan cabangnya kan, lalu tambahkan tahun, bulan, dan hari plus nomor urut dari transaksi tersebut. Nah, jadi kita pengen nomor transaksi atau ID pembeliannya nanti berdasarkan pengguna ID, cabang ID, tanggal, bulan, dan harinya, tahun, bulan, dan harinya, tahun, bulan, dan tanggal ya. Lalu berdasarkan nomor urut transaksinya. Ada 13 karakter, maka bisa saya contohkan misalkan seperti ini. Seperti ID pengguna saya tadi adalah 7, cabangnya adalah 1, tahunnya misalkan 2020, lalu bulannya adalah 04, tanggal hari ini misalkan tanggal 27, ya kan. Nomor urutnya 0001. Nanti bisa 02, bisa nanti 10, bisa nanti maksimal 900, 1999. Nomor urutnya ini nomor urutnya ya. Ini sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu nanti nggak apa-apa, lebih 1 biar aman. Kita bikinnya, kita lebihkan 1 aja. Nah, jadi ini adalah ID pengguna, ini adalah cabangnya, ID cabangnya. Jadi kita dari nomor transaksi aja kita udah tahu siapa yang inputkan gitu loh. ID cabang, dari cabang mana juga kita sudah tahu. Lalu tahunnya, bulannya, tanggalnya, lalu nomor urut transaksinya. Nah, kayak gini. Baik, kita coba bikin nomor transaksi itu. Kita bikin di sini aja, sub nomor otomatis.
Nah, nomor otomatis kita cari dulu datanya. Select all from pembelian, di mana ID kita cari di dalam ID yang max-nya, yang maksimalnya, yang paling besar ya, ID yang paling besarnya. From tabelnya. Lalu lakukan seperti biasa. Kita bikin variabel perhitungan integer. Lalu if not rd, jika tidak ditemukan datanya, maka tampilkannya di sini ya. Text box 1 tadi pengennya adalah label 6. Label 6 adalah ID dari penggunanya tambah label 13 sebagai ID cabangnya, ditambah format tanggal ya, y 4 kali, 2 kali aja, kita pengen mengambil 2 angka terakhir, 20, bulannya, lalu harinya, day nya, plus 1001. Jadi jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan dia akan mengisikan ID pengguna, ID cabang, tanggal, bulan, tahun, bulan, tanggal, dan nomor urut 1. Else jika ditemukan, maka hitung file kita ngambil right ya, right rd item ID 4 ya, 1 2 3 4 karakter dari kanan, 4 karakter dari kanan ditambah 1 gitu. Jadi nanti di sini dia akan ditambah 1 lagi. Lalu kita gabungkan text box 1, text sama dengan ini, kita copy aja, kosong dan hitung. Oke. Nah,
Logikanya kayak gini, dia ngambil karakter 4 karakter dari kanan, lalu ditambahkan 1, lalu kita gabungkan di sini, lalu kita panggil di dalam form load-nya nomor otomatis, dan juga di tombol sim transaksi baru juga kita panggil di sini nomor otomatis. Kita coba buktikan bisa nggak. Nah, berhasil ya. Berhasil. Kita coba isikan datanya. Data yang kosong masih. Simpan, terus kita sini simpan. Kita tambahkan 3.800.000 transaksi baru. Harusnya di sini otomatis jadi 2 ya. Klik. Nah, otomatis dia jadi 2. Baik. Untuk setting nomor otomatis sudah berhasil ya. Caranya tadi seperti itu tadi. Dan di sini kita setting beberapa tampilan yang harus kita simpan dan kita enable kan. Di nomor transaksi ini kita enable kan aja. Cari di sini enable false, lalu 6 dan label 6 sama label 13 kita visible kan. Dan juga di menu utama juga kita visible kan aja. Kita coba. Dan nah ya, kita isikan lagi di sini. Lalu kita bayarkan. Transaksi baru harusnya di sini otomatis 3 ya. Kita klik. Nah, sudah berhasil. Dan di sini pun juga sudah bisa, sudah muncul nomornya. Di sini juga sudah muncul nomornya. Di tabel sementara kosong. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah. Selanjutnya nanti materinya kita bikin form penjualan ya. Jadi kalau ini masih pembelian, artinya stoknya nambah. Kalau penjualan itu stoknya berkurang. Dan nanti juga kita kalau sempat bikin report ya. Jadi nanti report itu harusnya nota ya. Nota. Jadi harusnya pada saat kita transaksi baru, dia akan otomatis muncul nota untuk cetak nota. Kayak gitu. Jadi itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.